Dan sekarang kami perkenalkan Jati Geo, aplikasi navigator khusus daerah Jatinangor yang dilengkapi fitur-fitur keselamatan dan keamanan bagi pengguna. Setiap aktivitas dan kondisi jalanan terupdate akan diberikan pada Anda untuk keselamatan Anda. Bentar. Kenapa sih kami rancang aplikasi ini? Pertama, perkenalkan, kami dari kelompok 14 K06 dengan anggota. Perkenalkan, nama saya Jeremy Ezra Tobing dengan NIM 167-24078. Saya Kalisa Luen dengan NIM 167-24030. Saya Kristi Luis dengan NIM 167-24013. Perkenalkan, saya Graciela Brigita Anabel dengan NIM 167-24112. Perkenalkan, saya Hasan Al-Qudri dengan NIM 167-24043. Perkenalkan, saya Arfala Tala Prabowo dengan NIM 167-24021. Jatinangor adalah daerah yang padat. Banyak mahasiswa berkuliah, berkegiatan, dan bahkan tinggal di Jatinangor. Tidak sedikit juga masyarakat yang bekerja di dalam kota Bandung yang bertempat tinggal di Jatinangor. Banyaknya penduduk di daerah ini membuat keamanan dan kenyamanan alur lalu lintas di Jatinangor sangat penting dan krusial. Namun, kenyataannya, jalanan Jatinangor ini adalah daerah rawan kecelakaan. Berdasarkan sebuah artikel yang ditayangkan oleh Tribun Jabar pada tanggal 27 Desember 2023, sejumlah warga memberikan kesaksian tentang seringnya terjadi kecelakaan di Jatinangor. Seorang warga berkata bahwa dalam satu pekan selalu terjadi kecelakaan lalu lintas dengan jumlah kasus paling banyak terjadi pada kendaraan beroda 2. Beberapa faktor yang dipaparkan warga, yakni kurangnya rambu lalu lintas, jalanan yang berkelok tajam, dan banyaknya pertigaan yang ramai dilalui orang-orang. Fakta lain kami dapatkan dari artikel yang ditayangkan oleh BUMN pada tanggal 21 Juni 2023. Di dalam artikel disebutkan bahwa berdasarkan data santunan Jasa Raharja, wilayah Jatinangor termasuk dalam 10 besar titik rawan kecelakaan di Jawa Barat, dengan korban mahasiswa paling banyak sebesar 32,94% dan kendaraan sepeda motor paling banyak sebesar 77,6%. Kami pun mengambil data melalui wawancara kepada warga sekitar dan melalui survei via Google Form yang hasilnya dilampirkan. Kami juga melakukan pengamatan secara langsung kondisi jalanan sekitar Jatinangor, kawasan Kampung Gelis, Caringin, Sayang, Ciseke, dan Sukawening. Berkaitan juga dengan 17 Sustainable Development Goals, isu ini bersinergi dengan SDG 9 dengan mendorong industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, SDG 8 dengan meningkatkan akses jalan yang berdampak pada kemajuan perekonomian, SDG 1 dengan mempermudah mobilitas untuk dapat bekerja, SDG 10 dengan kemajuan perekonomian, dan SDG 6 dengan perbaikan drainase. Adapun isu ini juga masih memiliki trade-off dengan beberapa SDG. Selama perbaikan, isu bertabrakan SDG 11 dengan terganggunya kehidupan masyarakat, dan SDG 3 dengan terbatasnya akses ke sarana kesehatan. Dalam jangka panjang, isu ini bertabrakan dengan SDG 15 dengan adanya kemungkinan deforestasi dan degradasi ekosistem, dan juga dengan SDG 12 dengan kemungkinan eksploitasi SDA bila tidak memakai materi ramah lingkungan. Maka dari itu, kami merancang konsep suatu aplikasi navigator untuk kawasan Jatinangor yang kami namakan Jati Geo. Jati Geo ini memiliki berbagai fungsi dan manfaat untuk pengguna jalan maupun instansi pemerintah. Untuk pengguna jalan, aplikasi ini berfungsi memberikan rute paling aman untuk berkendara ke dan di daerah Jatinangor. Aplikasi juga akan memberi peringatan apabila pengguna akan memasuki kawasan yang berisiko, seperti rawan kecelakaan, tikungan tajam, dan lubang. Dari sisi lain, pengguna juga dapat memberikan report atau laporan mengenai risiko atau kejadian yang terjadi pada suatu kawasan. Dengan adanya report dari pengguna, instansi pemerintah dapat menerima report tersebut dan dijadikan bahan evaluasi maupun pertimbangan terhadap pembangunan dan perbaikan jalan Jatinangor.
Pemerintah juga dapat memodifikasi data pada aplikasi jika ada pembangunan atau perubahan kebijakan. Solusi ini hanyalah salah satu solusi dan kemungkinan yang dapat menyelesaikan atau setidaknya mengurangi isu dan masalah di jalanan Jatinangor. Kepekaan dan pengetahuan warga sekitar, serta keselarasan dengan pemerintah tetap menjadi faktor yang paling penting dalam isu ini. Dengan demikian, kita harus mulai dari diri kita sendiri menjadi lebih peduli dengan sekitar kita. Berikutlah solusi yang kami berikan dari proyek kami ini. Sekian dan terima kasih.